program Keluarga Kuningan sendiri yang sudah dekat ini, pada bulan Mei kita akan melaksanakan kegiatan Pramuka Peduli Lemah Cair yang akan dilaksanakan di Keluaran Subang. Ini pun perlu dukungan kita, karena di sana fokus akan melaksanakan bakti masyarakat. Jadi dari Pramuka oleh Pramuka untuk masyarakat. Di sana kita akan membangun MCK, kemudian bedah rumah, kemudian PTP, TFPT, tembok penahan tepi, kemudian pembuatan lapang semua tenis yang dirubah sekarang volleyball ya. Kemudian banyak hal lagi yang akan dilaksanakan di sana. Ini sebagai pembuktian wujud nyata Pramuka terhadap masyarakat dan masyarakat di sana. Ini diperkirakan kemarin diperhitungkan biaya yang akan dicurahkan ke sana ke Subang sekitar 2 M. Ini tentunya perlu dukungan kita semua, terutama dari penegak dan Pandega mungkin nanti akan turun ke sana untuk bakti masyarakat di sana. Nah, untuk itu tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Raya Cabang yang telah banyak membantu kami dalam memajukan Pramuka di Kabupaten Kuningan. Semoga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan motto kita, yaitu Satyaku Dharmakan dan Aku Kubaktikan. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar Pramuka Garuda dengan tema tingkatkan prestasi. Oh, ada zaman ya. Tingkatkan prestasi melalui Pramuka Garuda yang berkualitas guna mewujudkan Pramuka Jabar Kahiji ya. Jabar Kahiji. Mudah-mudahan ini pun bisa mendongkrak sesuai dengan keinginan Kadesub bahwa Jawa Barat tahun ini di tahun berikutnya ini menjadi KIJ, karena sekarang baru menjadi kedua ya di Jawa Barat. Yang KHIJ-nya yaitu Jawa Tengah. Kita masih yang kedua. Mudah-mudahan dalam penilaian berikutnya Jawa Barat menjadi keluarga tergiat nasional pertama. Itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar saya nyatakan dibuka. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa yang akan menyampaikan atau pemateri yang akan menyampaikan seminar yang pertama yaitu Kak Asrul Rosa selaku andalan Kuartir Daerah Jawa Barat bidang komunikasi dan informasi yang ada di depan kita. Kemudian nanti yang kedua Kak Haji Sujarniko Huda Purna DKC Jabar tahun 2010-2012. Saya ucapkan selamat, semoga adik-adik dan kakak-kakak dapat mengikutinya secara seksama sehingga nanti ketika turun di lapangan kita tidak ragu lagi untuk mencetak para Pramuka Garuda. Saja, terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ayah
Pertama, terima kasih pada Wakil Cabang Pramuka Kabupaten Kuningan, melakukan saya merupakan kehormatan, kebanggaan dari depan kakak dan dari semua. Itu dalam acara disebut Minat Pramuka Garuda. Saya pikir ini hal yang baru di Jawa Barat. Saya baru dengar ini. Jadi tepuk tangan untuk Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dari mereka belum singkat saja. Tapi saya di sini mohon maaf, saya salah bawa kostum. Di mobil ternyata ada tergantungnya baju lokasi saya untuk beberapa. Tapi karena saya laku membina pramuka juga, saya sudah KPR, ikut siap di kita saya pakai dengan pelatih. Kalau saya udah kasih pelatih juga, kalau pelatih, jadi pelatih membina pramuka itu prestasinya nasional. Jadi kalau kita sedang tidur di telepon, kemampuan, nah harus seperti itu kalau sudah ikut jadi pelatih ya, KPR, jurusannya. Kakak semua, kesempatan saya berapa lama? Satu saja. Tidak akan banyak bicara. Saya ingin main aja. Tapi nanti saya akan bicarakan intinya itu sedikit saja. Tapi nanti harapannya yang ada di sini memahami benar apa itu pramuka Garuda dan bagaimana
Ini judul saya, Aku Pramuka Garut. Bisa katakan itu bersama-sama. Ambil yang sudah Pramuka Garuda, bangga menjadi Pramuka Garuda. Yang belum menjadi Pramuka Garuda, segera ingin memimpikan untuk menjadi seorang Pramuka Garuda. Kita teriakan sekarang, yaitu saat ini. 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3. Siapa kalian? Kalau saya tanya itu jawabannya, aku Pramuka Garuda. Lalu lihat ke kanan dan ke kirinya, bilang ke sebelahnya, kamu kaki. Bisa ya? Siapa kalian? Teman-temannya nggak peduli. Teman-temannya nggak peduli. Harus peduli saling mengingatkan wali-wali tersebut, membina mengingatkan agar kita tinggal untuk membentuk Pramuka Garuda di Pangkalan yang seterusnya. Siapa kalian? Cuma tengok-tengok doang. Tepuk tangan semuanya. Sebelum session, biasa saya sebagai pasien, saya keren dulu deh, biar nggak kaku, biar jangan terlalu serius banget. Karena saya nggak bisa serius sebenarnya. Tapi ketika serius itu kita harus fokus. Kita main dulu ya. Saya ingin semuanya punya kata-kata. Karena nanti di kata-kata saling ini agak berhadapan ya. Yang tidak punya pasangan berarti belum mau ikut jadi Pramuka Garuda. Ayo, kalian punya pasangan, berdua. Ya, berdua laki-laki dan dibanding. Ya baik, udah punya pasangan ya? Udah punya? Instruksinya dari saya, perhatikan. Tahu sweet nggak sweet? Di sini sweet juga ya? Dan sweet dengan jari. Kalau saya bilang mulai maka lakukan. Ya, hanya sebisa bisa sweet semua kan? Kalau saya bilang mulai, lakukan sweet. Tapi yang menang, ungkapkan rasa kegembiraannya. Yang menang. Yang kalah, ekspresikan wajahnya apa sekarang? Kalah, wajah ya. Yang kalah, harus berkomitmen. Sampai kalah, menit. Itu level 1. Baru level 1. Siap? Saya bilang mulai Pak. 1, 2, mulai. Harus bisa mengekspresikan seperti itu. Kenapa? Karena Pramuka itu selalu bergembira. Harus selalu bergembira. Pas itu ada pohon. Pramuka itu harus selalu bergembira. Dia gembira. Tidak ada urusan. Dan pembina harus tetap bergembira. Agar anak tersebut bisa mengekspresikan hidupnya, diri dia pribadi. Itu apa? Yang hanya dengan kegembiraan. Kalau kakak lihat waktu ada logo UIJS warna biru itu melambangkan dunia anak. Dunia Pramuka itu adalah dunia orang dewasa ada di samping. Sekarang saya tanya kalau tadi yang mana
kering. Ya. Boleh dengan telepati, boleh ya, tapi dan juga rasa, karena berdua ini ibaratnya tempat perjalanan. Harus mencari rasa yang sama, hati yang sama, sikap yang sama. Ya. Ketika saya bilang pula, maka sebenarnya harus sering sama. Ketika dulu diri, coba katakan aja sekarang. Ketika sekarang, ikuti saya, ikuti saya. Sudah ada makanya? Kalau belum ada makanya berarti salah satunya belum percaya. Harus percaya. Coba. Kalau sudah ada makanya, kalau begitu ucapkan maknanya. Saya mampu, saya bisa, saya sama. Bisa? Saya mampu, saya bisa, saya sama. 1, 2, mulai yang terakhir dulu ya. Coba ucapkan maknanya. 1, 2, 3. Sudah? Ya, sudah. Itu kan mulai maka siap. Ketika bicara sering, dua-dua harus bisa mengekspresikan kegembiraan juga. 1, 2, mulai. Ada yang sering? Siapa yang sering? Ada yang masih belum? Coba ulang lagi. Coba, belum berapa kali dulu? Makanya belum bagaimana satu sehingga tidak sama. Dia tidak percaya pada pasangannya. Sudah saya pasangan ya kan? Ada yang pasangan ketiga? Tidak ada. Baik, siap. 1, 2, mulai. Baik, tepuk tangan semuanya. Tepuk juga. Coba tangan. Kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Yang menulis itu orang saya nggak ada. Fokus kepada saya. Tangan kanan dan kiri. Tangannya harus begini. Ya. Kalau saya bilang harimau, tangan kanan kakak atau adik mengambil tangan kiri terus sebelahnya. Oh, yang punya tangan kiri tidak sebelah. Bisa nggak? Bisa. Coba kita latihan. Nah, siap. Kiri. Tangannya kiri. Coba kalau kita harimau melakukan yang kanan mengambil tangan kiri terus sebelahnya. Yang punya tangan kiri sebelah. Oh, nggak boleh. Apa ya? Siap. Latihan dulu. Harimau. Bisa nggak? Ada yang terkata, ada yang tidak, ada yang lambat nafas. Ada yang belum ditangkap belum mulai dalam kita. Tertik dia. Nggak, bisa ya? Tanpa ada suara suara saya. Tanpa ada suara. Yang belakang, perhatikan. Instruksinya tidak bisa ya, tangannya seperti kanan dan kiri. Ketika ada harimau lalu lakukan. Perhatikan. Yang belakang. Sudah siap? Harimau. Tangannya. Harimau adalah hari yang sangat cerah. Ketika itu hari bukti adalah seorang petani. Dia mengagendakan untuk melakukan sebuah perburuan di hutan. Hari bukti mengajak hewan peliharaan yang sangat biasa yang berkulit belang, berekor panjang, berbungis, yang bernama Harimau. Yang bernama siapa? Harimau. Ternyata Harimau adalah seekor kucing. Lalu harimau tersebut hari bukti dan Harimau
pergi ke hutan. Ketika dia sampai di hutan, tiba-tiba hujan juga. Lalu terdengar ada suara harimau. Hujan pun dengan derasnya. Harimau dan harimau terpisah. Ketika harimau sedang bersembunyi di balik pohon, tiba-tiba lama-lama dia mendengar seperti suara ranting diinjak. Ketika harimau tiba, di belakangnya ternyata ada harimau. Ternyata ketika hujan dia terpisah, lalu akhirnya harimau dan harimau bertemu kembali seperti sepasang jodoh. Lalu bagaimana harimau? Aku ini bukan berarti aku saya aku bukan. Siapa aku itu untuk adik-adik sudah pramuka Garuda atau akan ingin menjadi pramuka Garuda. Saya mendoakan yang belum menjadi pramuka Garuda, tahun depan harus jadi pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah seorang pramuka yang telah menjadi teladan dan memenuhi mata bukan Garuda. Itu saja saya katakan. Kalau yang belum beristirahat dan dalam arti belum dilukukan dari pramuka Garuda, betul kan? Berikutnya, ada yang tahu ini? Saya punya hadiah ini. Yang ini bang, 3 orang yang bisa jawab. Ajukan tangannya cepat ke depan. Cepat 1, 2, saya punya hadiah. Ambil dan terikat. Ya cepat. Saya beri siapa yang bisa menjawab ini. Cepat. 1, 2, 3, cepat. Ayo cepat. Ayo kita cepat. Tunjuk tangannya. Siapa cepat? Cepat. Ayo. Siapa yang bisa menjawab ini? Ayo cepat. Gak ada yang bisa jawab. Saya beri waktu 1 menit. Atau dari sebuah saya ada di hadiah. Hadiahnya cuma seperti dari saya. Tapi ada yang kaju, yang satu dari World yang boleh Jepang, yang satu hadiah dari Singapura, yang satu dari Singapura di Indonesia. Ayo cepat, 2 orang. Ada yang belakang. Bisa jawab? Ya, halo, siapa namanya? Tadi Adi, jawabannya. Di prepare. Bukan itu lagi. Kamu udah mau presentasi dari Pak? Bapak kamu lihat nanti ya, siapa dia? Ini sang dia kok. Kok lama banget jawabnya? Belum pramuka tuh. Ketika kita melakukan perjalanan pengembaraan, ketika kita datang dalam pesawat, kita lihat, wah, apa nih? Kita langsung sama dan cepat. Masa sambil apa? Nggak bisa sambil lupa ya? Karena lupa sendiri. Bisa diangkat. Lalu saya kemudian, nah satu sama dengan be free. Ini moto pramuka Garuda. Pramuka Garuda kita, lagi moto yang pasti sudah berdoa. Di prepare siap seperti ini.
yang bersedia untuk menghadapi tantangan zaman. Walaupun diciptakan oleh seorang orang pada tahun 1937, kenapa Boroboro menjadikan paduan terautis di Inggris? Boroboro di boy to live in and untuk menjadi manusia yang waras, tidak beredar, itu Boroboro. Itu disampaikan pada tahun 1937. Pada saat itu sudah terjadi krisis degradasi moral. Pada saat itu sudah kehilangan janji seorang pribadi manusia. Pada saat itu sudah kehilangan nilai-nilai sosial budaya. Bahkan orang sudah tidak peduli lagi terhadap negara, tidak peduli lagi terhadap agama, bangsanya, dan orang-orang di sekitar. Karena itulah balik fungsi. Saat itulah Boroboro mengajak para pemuda tema non-CIA mengajak scouting, lagi scouting Boroboro dan tahun 1908 gerakan kekanduan itu buat pramuka. Jadi Boroboro pendidikan pramuka adalah untuk mendidik akhlak, untuk mendidik mental, untuk mendidik motivasi, untuk membangun cita-cita diri, bukan untuk siapa sih. Belum saat itu pada tahun 1937 Boroboro mengungkapkan statement. Sekarang tahun 2000 sudah begitu banyak pengaruh di luar sana yang menggerogoti lembaga. Kita lihat di media sosial banyak remaja yang akan tampil dengan pasangannya yang sempat itu dilakukan oleh anak SD, makin narkoba, hilang percaya dirinya, dikit-dikit dalam waktu status, deteksi, membete diatur. Kamu kecewa dengan dirinya, sudah tidak menjadi diri. Pramuka dan seterusnya. Misi pramuka dunia adalah menciptakan muda macam yang lebih baik lagi dalam hidup, agar dia bisa membawa kehidupannya dia. Mana kehidupan dia? Ke masa depan. Itulah pramuka benar-benar pramuka. Nah, di sini ada yang disebut pramuka. Kalau tadi pramuka biasa saja saya digambarkan bagaimana pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah seorang pramuka. Pramuka Garuda adalah seorang pelan. Pramuka adalah penghargaan tertinggi yang diberikan gerakan pramuka kepada anak muda dan pramuka. Dari siaga, menggalang, menegak, dan cantik. Agar apa? Agar dia mempunyai rasa kebanggaan, agar dia mempunyai rasa kemandirian, agar dia mempunyai rasa pedulian tinggi pada agama, bangsa, negara, lingkungan sekitar, diri dia pribadi, sesama alam. Jadi tidak mudah menjadi kamu, menjadi kamu, lagi menjadi kamu. Tapi itu bukanlah sebuah hal. Pramuka selalu diberikan jalan bagaimana selama itu kita berproses. Pendidikan pramuka adalah pendidikan progresif panjang. Sampai kapan kita pramuka? Kalau kita panen terakhir kita akan pramuka. Pramuka tidak dari seragamnya, tapi dari dirinya dan bagaimana dia menempa dirinya mengamalkan model kehormatan pramuka. Saya gambarkan sedikit. Berikutnya. Jadi kalau ada anggotanya pramuka yang berprestasi, yang mempunyai persyaratan, dia harus melalui dari pramuka, sehingga dia akan bangga pada dirinya sendiri, sehingga dia membangun cita-cita itu. Berikutnya. Pramuka Garuda, Anda Garuda, karena pada penghargaan tertinggi bagi kita untuk melakukan jaga diri dan kekuatan. Dalam artian di sini biasa datang di sini
juga berarti ada sombong. Tapi di sini lebih pada bagaimana dekat untuk diri pribadi dan bisa bangga jika mengenakan seragam pramuka dan bisa bertransfer pada teman-teman yang belum. Kenapa dia menjadi pramuka baru? Untuk mengkualifikasi atau syarat dari syarat untuk menjadi pramuka itu agak sedikit sulit. Tapi di pramuka tidak ada kata menyerah, tidak ada namanya putus asa. Dari siaga sudah diajarkan, ditanamkan dalam umur 7 tahun. Tidak. Siaga itu enggak, sudah ditanamkan dari umur berapa? 7 tahun. Tidak ada keadaan organisasi atau lembaga ataupun apapun di dunia ini yang bisa menyamakan gerakan pramuka. Karena dari umur 7 tahun sudah diajarkan bagaimana dia menampak dirinya, sudah menjadi seorang pemimpin, leader di Bandungnya. Sudah menjadi pemimpin, diajarkan dari umur 7 tahun bagaimana berhormat kepada bendera tidak. Coba kacaukan pada namanya kecuali tidak. Karena itulah berbangga dan terima kasih untuk masih ikut pramuka sampai saat ini kita berdoa. Bukan apa? Ini momen. Siap. Setia. Maupun orang pramuka baru. Setia tidak ada kode kehormatan pramuka. Coba kita ulas sedikit kode kehormatan Risa Setia. Risa tidak setia. Ada apa berbeda jauh? Poin pertama, aku bukan. Iya dia. Ia kepada Tuhan tersebut. Ia terus menerus mengingatkan kepada rekan-rekannya, hai, belum sholat, ayo sholat. Dia setia. Lalu siap. Tahu endor ini di sebelah mana? Ada di sebelah mana kakak? Sebelah kiri. Di pasukan TNI hanya infanteri yang memakainya di sebelah kiri. Karena kita tahu infanteri adalah garda terdepan ketika berperang. Ya ada di bawah. Pramuka akan menjadi garda terdepan ketika negara ini goyah, ketika negara itu membutuhkan gerak anggotanya. Pramuka luar biasa. Gerakan pramuka kita anggotanya 60% dari seluruh anggota pramuka di dunia. Paling banyak gerakan pramuka. Tapi bukan banyak saja kualitas. Kita harap kualitasnya juga kuantitatif atau banyak. Sedia untuk siapa? Kalau di menanggap, kalau bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat, ya? Kalau menanggap. Itu cuma konsep bina itu, dia siap. Bina diri, untuk membina masyarakat, sebagai institusi, sebagai pokok dan bina satuannya. Dan gugus depannya aktif nggak? Gugus depannya kegiatannya bagaimana gitu kan? Gugus depannya membutuhkan apa? Cek dulu. Jadi kalau kakak-kakak ada gugus depan, bukan pramuka, mereka mempunyai gugus depan. Gugus depan satuannya, latihannya, segala macam pramuka. Perhatikan gugus depan dulu. Berikutnya, pramuka Garuda tujuannya adalah agar para pramuka senantiasa mengamalkan satya dan dharma pramuka, meningkatkan kualitas dirinya secara terus-menerus, serta menjadi pelada bagi zaman pramuka dan masyarakat. Harapan ini tujuannya cuma sasaran atau orang-orang anak-anak di seleksi di tertentu. Dan ini gambaran seperti ini. Dia menjadi teladan hampir di depan. Jadi role model. Kalau ini adalah anggota pramuka. Sehingga
galak, tegak, dan saya waktu itu masih mau Garuda, dulu ada anak didik saya, satuan menanyakan itu gambarnya apa? Pramuka Garuda, dulu pemasangan. Pramuka Garuda, saya pengen jadi Pramuka Garuda. Gimana kak caranya? Jadi dengan pakai seragam tadi sudah seperti apa? Itu saya sampaikan, kalau kamu jadi Pramuka Garuda, kamu harus rajin sekolah, harus pintar, harus di kelas mereka. Kamu harus bisa taat pada keluarga kamu, aturannya dan sebagainya. Kamu jadi anak yang bergerak yang baik lah. Karena berdasarkan kualifikasi kamu berbaik. Kalau orang tua tak maaf, baru dan Yesus mau berdoa. Itu sama seperti itu. Itu harga semua. Hal seperti itu motivasi. Saya ketemu lagi dengan anak yang tadi masih kelas 5 SD. Ketemu lagi. Anak itu sudah SMA kelas 3. Kalau ingat saya, dia yang menghampiri saya. Karena saya sebagai koordinator upacara di dia menghampiri saya hilang jadi koordinator. Bukan dia Pak Wali Kota. Saya dilatih di Pramuka, saya dilatih dengan. Jadi hanya dengan seragam sudah bisa. Apalagi kita motivasi terus seragam bina, kita jangan berhenti untuk memotivasi dia. Untuk benar-benar kita kebaikan, ya kan? Untuk mengarahkannya kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan pernah letih, jangan pernah atas semangat motivasi. Berikut. Pramuka Garuda ini menurut petunjuk kendaraan proses nasional dan tahun 180 ketika sebutkan Pramuka Garuda hijau itu siapa? Pramuka Garuda merah enggak, Garuda kuning enggak, Garuda merah ada Garuda emas 3 kali Pramuka Garuda. Ini boleh tidak bertahap, bisa aja misalnya dia tidak pernah siaga tapi dia tidak pernah siaga Garuda, galangnya, harganya, bandingannya ada disebut Garuda. Ya. Kalau dalam aturan juga, tapi saya hari ini tidak mengupas kendaraan. Pedoman yang terbaru semua melakukan dia adalah petunjuk kendaraan. Namanya bukannya yaitu 180 A Kode 8. Tapi jangan kita kolot di sini. Tapi lihat juga budaya lokal di sini penting. Suatu masalah. Jadi Pramuka itu sudah terlalu kaku untuk melaksanakan mana. Ya, mungkin pemasangannya kita ikuti semua. Tapi aturan mungkin bisa berikutnya lama, mengkombinasi dengan yang baru. Sesuai dengan yang penting target tercapai. Jangan aturannya agak simpang siur. Karena aturan yang baru tersebut yang 2008 bisa sekarang improve. Tapi paling tidak bisa kombinasikan antara PP tahun 84 dengan kendaraan tahun 2008. Kombinasikan saja. Nah, di Pramuka tahun 110 tahun 2008 dijelaskan golongan mudah untuk tahu. Ya, nanti bisa di-download. Dikit. Kenapa seorang pramuka begitu penting untuk menghayati perhatian satwa dirinya dan masyarakat? Bukan pramuka, saya ulang sekali. Bukan pramuka, bukan anggota pramuka. Kalau dia tidak melaksanakan sistem atau game, karena ini menjadi acuan dari WOS, standar dari internasional, dari WOS. Kalau kita mempunyai sistem itu, kenapa pramuka? Mempunyai sistem ini lagi. Prinsip dasar pramuka. Seorang pramuka harus mempunyai prinsip dasar permukaan seperti ini. Pertama, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini ditanamkan secara terus pada anak tersebut, kepada kita juga. Ingat, harus ingat iman dan takwa kepada Tuhan.
Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air bersama hidup dan alam seisi. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Ini dilakukan terus progresif, panjang hayat. Jangan mulai ditemukan menjadi anggota pramuka siaga. Ini pada kata, pada pembinaan implementasinya saya dan belakang seperti ini mungkin. Tapi diajak bermain, tapi menghadapi pramuka seperti ini. Taat kepada kehormatan. Orang pramuka mempunyai basic. Kalau tidak mempunyai basic ini, dia bukan pramuka. Bukan pramuka saya bilang bukan pramuka, tapi bukan. Dia disebut di out. Berikutnya, lalu ketika dilatih di Papua, kita harus bisa melaksanakan namanya disebut metode pramuka. Ini sebagai itu nilainya. Kalau prinsip dasarnya, pramuka mempunyai ciri ini. Ciri ini sudah bergerak tidak? Pertama, pengamalan untuk kehormatan pramuka. Kalau siaga itu bisa. Kalau penggalang itu berisaknya dasar bangun. Bedanya di penggalang itu mempersiapkan dirinya, di penegak sudah itu serta membangun masyarakat. Misalnya sudah diri. Nah, harus mempunyai. Tiap pelatihan pramuka harus mempunyai 8 poin. Amalan kepada pramuka harus punya terus. Jadi kalau kita menciptakan sebuah kegiatan harus ada nilai. Yang kedua, belajar sambil belajar, learning by doing. Harus selalu ada ini. Kalau nggak ada ini bukan diri pramuka. Kalau nggak ada ini, 8 poin ini, 8 nilai ini, itu bukan pramuka. Bukan pramuka. Saya bilang bukan pramuka. Yang disebut pramuka mengembangkan 8 poin ini. Yang ketiga, sistem berkelompok. Ada baru, ya kan? Ada regu, ada sangga, ada bida, jadi dia istri berkelompok. Harus berkelompok, punya regu nggak? Punya sangga. Jangan di gugus depan sangganya nggak ada, regunya nggak ada. Bagaimana ini bukan pramuka berarti? Ini disebut pramuka itu dia tidak ada dalam regunya. Lalu ada seorang yang jadi pemimpin regunya. Lalu ada wakil pemimpin regunya. Bergantian dia menjadi pemimpin. Latihan dia menjadi pemimpin. Bisa menjadi leadership, bisa memimpin dan mau dipimpin. Bergantian. Regu harimau ada pintunya. 3 bulan ini pintunya adalah hebat. 3 bulan pintunya ganti atau sebulan pintunya ganti waktu. Ganti. Apa? Untuk mengasah jiwa kepemimpinan. Latihan. Hanya di gugus depan latihan. Karena itulah kalau tidak ada program latihan yang mumpuni, ya bagus. Saya jamin. Keempat, sediaan tenaga meningkat secara progresif. Supaya kita berkembangin dan kembali dan berpani sebagainya. Harus kita pramuka itu meningkat. Harus menantang. Kalau bukan meningkat dan menantang, bukan pramuka. Maka karena itu pramuka jangan banyak latihan di kelas. Ibu boleh di kelas, itu pramuka. Belah. Apa? Scouting. SC. 2 kata dari 8 kata scouting. SC itu silent. Outingnya itu adalah 8 dari Tuhan. Banyak kata. Outing itu 6 dari 8. Ya, SC-nya cuma 2. Banyak kata. Banyak kata outing kan? Nah, kamu tuh cirinya bukan bukan silent, SC itu silent. Scouting is not silent. Pramuka adalah bukan cuma pengetahuan. No, it is to get in the outdoor. Adalah permainan menyenangkan di dalam sebuah kehidupan keluar berfokus. Where women and men, di mana seorang anak-anak dan sugina can go, can pergi. And curious game, berbola bersama-sama. Untuk apa? Jadi apa? Untuk membina kesehatan. Handicraft.
bukan hanya bekerja, tapi bagaimana dia mempunyai peran. Kenapa sih kalau filosofi ini nih? Cross, hati. Tapi dikaitkan kita dengan race, apa? Kata Lord berdoa, jika ini dikaitkan menjadi satu, berdoa kita mengikat itu dia. Setiap hari bisa berbuat baik. Jika menangkan ini bisa setiap hari berbuat. Jika kita tidak bisa berbuat kebaikan pada hari ini, maka besok kita membuat dua kebaikan, menutupi kebaikan pada hari depannya. Tidak kita lakukan. Coba lihat begitu. Kita hanya memakai ini. Itu telah berdoa. Begitu luar biasa. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan pada hari ini, maka besok kita harus membuat dua kebaikan. Harus membuat dua kebaikan. Menutupi hutang pada kemarin yang tidak kita lakukan. Kebaikan itu mudah, ya kan? Senyum kebaikan tidak. Kebaikan. Membuang sampah kebaikan juga. Kebaikan. Sangat mudah melakukan kebaikan di muka bumi. Ya kan? Karena itulah jika ada seorang pramuka melakukan itu, maka orang akan bangga untuk pramuka. Oh, ini pramuka. Oh, ini teladannya. Sehingga itu memotivasi orang lain. Itu orang tua yang tadinya bodoh pramuka latihnya baru kita itu. Dengan begitu, dengan menerapkan sistem ini. Dek, aku itu pramuka. Itu pramuka. Ayah bilang aku itu pramuka. Pokoknya aku itu pramuka. Di situ bagus banget, dek. Orang tua. Guru-guru maka sistem pendidikan nasional adopsi dari tujuan gerakan sekalian tujuan sistem pendidikan nasional sama saya lihat daripada baca organisasi jurnal berikutnya kegiatan dalam terbuka. Tadi sudah lebih banyak di audit, tadi dalam di otek hanya dengan tanpa bel, tanpa meja, angin yang menerpa wajah, sehingga kita melihat indahnya angin tersebut, sehingga kita bisa bersyukur mengulang pendidikan apa. Itu maksudnya. Get to nature, keluar ke alam, to read and quote writing, untuk membaca tulisan tangan Tuhan. Itu betul. Lebih kepada sebenarnya pada ilahiyah sebenarnya. Peduli terhadap diri ini. Tapi ketika kita sudah bersyukur, maka rezeki akan bertambah. Terus kan, prestasi rezeki kan? Rezeki, rezeki, ya kan? Pernah bersyukur kan? Kalau belum bersyukur, gimana mendapat rezeki Allah? Ya kan? Sebenarnya sesuai dengan yang kita harapkan menjadi karakter terbaik. Lalu sistem tanda catatan ini saya sudah jempol, saya besarkan. Sistem tanda catatan adalah poin dari metode pramuka yang diharapkan seorang anak mempunyai motivasi dalam sistem pengembangan sistem tanda catatan. Apa sistem tanda catatannya? Dari mulai siaga pula bantu, tata dan berakhir peran penegak pada laksana itu, lalu satu teknik pramuka Garuda, ya, SPG atau TKK, SKK, TKK khusus, ada TKK yang dipakai di bajunya. Saya dulu salah satu pakai TKK itu, selempang saya ada 34 macam TKK yang mana dan bangga ketika memakai itu. Kenapa? Itu saya dapatkan dari kerja keras. Sekarang saya jarang dapat pakai TKK. Pernah lihat film up? Yang Paradise Island, ya kan? Ya. Dia hanya dia korbankan dirinya dia untuk membantu si Jack. Kakek-kakek tersebut, Russell agar dia mendapat kata. Jadi di film tersebut dilatih menggunakan
TKK. Dia melakukan sebuah kebaikan, menolong orang tua. Sampai mengorbankan dirinya dia sendiri. TKK begitu. Ya, di Inggris, di Inggris seorang pramuka, di Inggris ketika orang memancing, itu kalau dia mau tersebut, dia izin dulu ke dinas pengamanannya, pancingan dan izin. Tapi kalau dia seorang pramuka, dia cuma menunjukkan TKK-nya. Ayah tunjukkan TKK-nya, TKK memancing. Lalu boleh nanti, nggak perlu pakai izin. Benar. Kualifikasi tidak akan ada pramuka Garuda kalau tidak ada TKK-nya. TKK kita di Gerakan Pramuka itu diatur Purwa, Madya, bisa berkemah di tingkat Purwa, mengenal tata cara berkemah, ya kan? Lalu di tingkat Madya dia bisa berpengalaman dalam kemah, dia tahu bagaimana peta lokasinya, menggambarkan situasi perkemahan itu pada cuaca kita, keadaan tahu unsur budaya kita, unsur tempat. Lalu ketika misalnya dia di utama, dia bisa merencanakan sebuah perkemahan besar, dia bisa memanage perkemahan sedikit terukur. TKK muazin. Ketika dia keluar dikenal bagaimana cara menjadi seorang muazin, TKK bisa ada. Bagaimana dia latihan bisa suaranya bagus. Ketika Madya dia bisa melakukan praktik. Ketika utama dia bisa mengajar kepada adik-adik. Mungkin itu menjadi pemajar. TKK memasak. Ketika Purwa dia mengenal bagaimana bahan-bahan makanan untuk dimasak. Dan mengandung persati sempurna. Ketika di Madya dia bisa memasak paling tidak beberapa macam makanan yang bisa maju. Ketika utama dia bisa mengajukan kebijakan untuk orang banyak, merencanakan menu dan segala macam. Coba katakan semua, anggota pramuka kemudian ketika tersebut mampu sampai tingkat utama. Berapa orang yang mempunyai potensi dan terampil? Andainya semua di sini adik-adik punya TKK memasak semua di sini. Saya rasa kalian semua tidak akan nanti berpikir jadi PNS saja, tapi bagaimana menjadi chef terkenal internasional. Jadi umumnya TKK dulu. Karena itulah kita begitu motivasi. Dan kadang-kadang tidak. Dilihat SKU-nya. Sejak jauh mana TKK itu proses atau tidak? Kan ada di aturannya ya. Tanah itu bisa dibeli. Tapi bukan hanya dibeli untuk kode, tapi diproses. Layak atau tidak? Dan berikan dia waktu sehingga termotivasi. Gak punya TKK, jadi kantor udah. Gak ada sasaran. Nanti saja. Lalu di sini sama berpisah antara putra dan putri. Ini yang berbeda gerakan pramuka dengan internasional, dengan organisasi pramuka dunia lain. Disebut Seven kalau di dunia. Tapi kita berbeda. Punya 8, karena Seven itu tentu tidak 8. Yaitu atau kita antara putra dan putri. Makanya kalau jambore itu kalau berpisah ada perkemahan putra, ada perkemahan putri. Kalau di luar, kalau jambore itu aturan putri status area. Tapi kalau kita uniknya, kita mempunyai unik sendiri. Sisi satu berpisah itu karena itulah ada pembina putra. Ada pembina putri. Punya pembina nggak ada semua? Punya. Pembina dan putra atau putri? Putra dan putri. Yang putri dibina putri, yang putra dibina putra. Nggak boleh dalam putri dibina oleh putra, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau itu dilakukan berarti tidak mencerminkan, berarti nggak akan dapat fungsi di seorang pramuka. Begitu juga nggak boleh pembina yang putra dibina putri, nggak boleh. Bahkan siaga pun di siaga nggak boleh. Yang boleh itu hanya pembina putri, pembina putra. Tapi kalau pembina putra, pembina putri nggak boleh. Kalau itu dilakukan, maka akan terjadi nanti pasti. Jadi
Tidak berkelas, tapi usia. Golongannya kan ya, terkait usia. Karena itulah perkembangan itu diperhatikan. Dan yang terakhir sistem AMO. Pembina ada di antara mereka sebagai teman kerja. Pembina selalu mau. Mudah-mudahan pembina saya di sini sangat aktif pembina mendampingi adik-adiknya. Tepuk tangan untuk pembina kalian semua. Pembina dalam artian pembina pramuka itu harus selalu menjadi teman pedagang. Sampai anak menggapai cita-citanya segala. Ya paling tidak dia mencapai pramuka Garuda ya kan? Proses itu karena di Woso standar pemilihan itu satu. Minimal dalam 1 tahun bisa menciptakan orang muda. Kalau kita punya target membina paling tidak 1 tahun menciptakan satu orang pramuka Garuda 1 tahun satu di pramuka Garuda. Dikali berapa beberapa kabupaten Kuningan, berapa orang yang terdapat dikali Jawa Barat berapa orang, dikali nasional berapa orang ada pramuka Garuda, itu menjadi teladan bagi orang-orang. 1, 5, maksimal berapa? Tambah 10, lebih hebat kan? Berarti saya termobil. Saya akan menunjukin nanti waktu lagi. Dapat anak dapat 10 orang ingasuh mundur dimaju bangun atau di depan jadi pramuka tengah bangun malam belakang berikan dorongan agar hidup maju. Berikutnya saya waktu ya ini telah menjadi pramuka Garuda Merah untuk golongan usaha. Yang kenalan, halo, halo, hai, halo, hai, halo, halo, hai. Pramuka penggalan, perhatikan. Kalau kalian belum menjadi pramuka Garuda, saat ini harap menjadi pramuka Garuda Merah. Pertama, menjadi contoh yang baik di pramuka penggalan di rumah, di sekolah. Dan saya kata selalu pegang keras. Yang belum pegang keras harus terang dulu. Memiliki TKK minimal 10 macam. Minimal, ini minimal 10 macam dari 3 bidang. Minimal 2 tingkat pisau. Minimal 3 tingkat tadi. Atau 2. Membuat minimal 10 macam kasta karya. Bisa nggak membuat 10 macam kasta karya? Saya juga misalnya dari gelana sampai bunga misalnya kan, atau misalnya dari kerajinan tas atau merangkai pesawat dengan kayu bawah misalnya, atau dengan lain-lain masakan yang dibuat sendiri dan sebagainya. Punya minimal 10 macam kasta karya. Pernah mengikuti jambore minimal jambore 3 karting, kemahan, lomba tingkat dan bakti masyarakat. Mampu menggunakan komputer, menguasai bahasa asing, tahu ini, tapi jangan memberatkan. Kalau kita belum bisa menggunakan komputer, ajarkan, dilatih. Iya, latihan pramuka nggak harus latihan pioneering terus kan? Masa iya latihan minggu ini pioneering, minggu depannya break lagi, bosan. Jadi apa pramuka? Bagaimana latihan pramuka menarik bagi dia? Ajarin latihan minggu ini latihan komputer. Nah, latihan desain. Nah, dia coba bikin. Kalau dicara ini itu latihan. Itu latihan. Ini latihan pramuka itu tidak hanya kali-kali baru-baru saja, tapi latihan itu yang mengarah pada pengembangan kejiwaan, pengembangan fisik, pengembangan penggunaan hobi dari anak. Latihan bahasa Inggris hari ini. Ayo, kalau sudah tidak sama bahasa Inggris. Ayo latihan pramuka dan ini proses. Ada lain kan lah. Dikit aja dulu, gitu kan? Jadi kan nggak apa. Yang penting anak percaya diri. Olga itu percaya diri banget ya. Indonesia tapi banyak orang. Tapi lama-lama kan anak biasa, ya kan?
biar bisa karena ya, mulai. Ada yang bisa bahas asing? Ya. Satu aja ya. Menurut penelitian manusia diberikan adu berat yang kalau kita memaksimalkan 30% saja dari potensi diri, ya hanya kita maksimalkan 30%, dan 30% bahkan 5% saja, maka dia bisa menguasai 16. Kalau kita memaksimalkan potensi diri kita 5% saja, maka kita akan bisa menguasai 16. Hanya 5%. Adu berat 100% dari Allah. Tapi kalau kita memaksimalkan 5% kemampuan potensi diri kita saja, sudah berapa persen kita potensikan diri kita? Jawabannya ada di semua. Belajar dulu, learning by doing. Rajin menabung, punya tabungan kayak gitu lah. Punya? Berarti kalau menemukan mudah, menabung, menguasai sebuah cabang olahraga. Apa nih? Hari itu aku renang juga kayak batu. Gila. Menguasai dua cabang. Tapi bercabang olahraga paling tidak bisa ya menang di tingkat sekolahnya. Tingkat maka. Bagi kalau kabupaten Kuningan membuat ini kak formulasi syaratnya harus menang di tingkat kecamatan, sehingga kita tidak hanya kecamatan baru itu tingkat menguasai seni budaya. Apa sih? Tari bagus tadi, tari apa tadi? Ya, tari kreatif. Tadi udah pernah Garuda, belum tari. Udah punya budaya. Bodoh Paulo itu menyukai seni. Dia menulis bukunya itu seni. Ya kan? Outing for Boy, Master, Marketing, Problem Success, itu dari jiwa seni menulis. Dia menggambar bukunya tersebut, menggambar poster sendiri, ya kan? Bodoh Paulo bisa menciptakan lagu seni, bernyanyi seni, ya kan? Budaya lain, tarian, drama, itu kan cuma drama. Dia melakukan ogala, latihan drama terus. Oh, latihan dramanya terus. Masa iya sih dari SD misalnya kali semali, lalu SMP kalah beli lagi, ketika masuk tengah enak kali lagi, susah. Ya, yang mengarah ke sekarang latihan diri. Latihannya minggu ini latihannya kita bermain opera. Siapa yang sudah di pemeran ini, yang sudah di operanya menjadi bawa pembina gitu kan? Jadi bikin drama begitu. Sehingga ketika aku itu ditampilkan, ini nggak diambil itu tampilan sulap-sulapan. Awas bakar. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan tidak? Tepung tunggal. Tepung tunggal. Ganda. Janda. Tepung tunggal. Ganda. Pramuka. Pancasila. Scout left. Gerakan pramuka. Gerakan pramuka. Beda kan? Tepung ngomong. Ikuti saya ya. Perhatikan. Tepung ngomong. Tepung ngomong. Apa? Ngomong malah ketawa. Tepung ngomong. Oh, saya lihat ngomongnya. Saya mau lihat ngomongnya. Malah tengah kali.
Oke, lanjutkan. Nah ini cara kalau tadi kendala. Jadi ada yang kendala harus tadi mampu menguasai hal tersebut. Kalau belum bisa, jangan mimpi untuk menjadi seorang pramuka Garuda. Kalau belum mampu, ya. Tapi nggak ada yang nggak mampu, nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita nggak mempunyai niat dan kemauan yang tinggi. Karena itulah kita harus terus latihan di depan latih. Nah, ini cara pramuka Garuda kuning. Hampir sama, menjadi contoh yang baik diperhatikan di pasukan masjid terdekat masalah masuk tegak di rumah di sekolah. Datangnya ada selalu terdekat ke sana. Dia harus laksana dulu. Membantah belum boleh. Memahami undang-undang dasar 1945. Anggaran dasar mengatur pramuka. Memiliki TKK minimal 10 macam, dari 5 TKK wajib dan 5 TKK pilihan. Minimal 3 tingkat utama, maksudnya ini 5, maaf, ini 5 tingkat utama dan 5 tingkat akhir. 5 dia punya. Mengikuti satuan karya pramuka. Harus ikut saka, karena saka itu adalah perjuruan keterampilan, minat dan keterampilan diri sendiri. Dalam minat perjuruan tertentu. Apa potensi di Kabupaten Kuningan? Saka Bayangkara. Harus ikut saka dulu. Setelah ikut saka 3 bulan, kembali ke tempatnya. Jadi ikut saka lama-lama, 6 bulan aja deh mas. Tapi sudah mempunyai ilmu pengetahuan Bayangkara, balik ke tempatnya. Sehingga anggota saka ketika duduk di tempatnya bisa transfer ilmu ke Bayangkara kan? Itu kecil. Pelaksanaan proyek produktif di Gunung Potosaka. Di sini melaksanakan proyek produktif ini seorang pekerja lapangan harus mampu bisa mendesain, merancang, ya, mengembang, melaksanakan dan mengembangkan proyeknya apa nih? Misalnya contohnya proyeknya misalnya kewirausahaan, dia harus bisa menganalisa pasar. Oh sekarang yang lagi tren ini apa ya yang kita bisa buat dunia usaha, lalu dia desain produknya, dijual, menghasilkan sendiri dia sendiri. Kan kamu kan berusaha diri sendiri, ya kan? Dijual, lalu dikembangkan di pasar untuk marketnya lagi, tempat-tempat yang menjadi ajak. Ya berbeda. Nah ini contoh produktif. Mampu menggunakan komputer menguasai bahasa asing. Aku aja minimal, gak usah persennya potensi dirinya, ya. Setengah persen saja gak apa-apa. Mampu melaksanakan kegiatan pembangunan di lingkungannya. Apa? Baik jembatan, misalnya kan. Apa misalnya? Kalau bahasa jauh-jauh, misalnya besok ada pospin ya. Nah, pramuka tampil, tapi diajar oleh pembina. Jadi kalau misalnya saya ikut pin, dikasih reward atau penghargaan, minimal kita selamat lah, kalau kita dikasih piagam atau bisa minta mas, gue minta piagam dong 10 biji, saya 10 biji kasih. Nah, jadi atau dari bekas tanah yang cepat boleh diberikan piagam, sehingga dia ikut serta membangun masyarakat. Menguasai cabang olahraga sumber ilmu teknologi dan dia aktif menjadi pembantu pembinaan di depan, pembantu pembina. Jadi dia harus ikut serta menjadi pembantu pembinaan. Baru dia bisa nanti mengusulkan jadi pramuka Garuda kuning. Kalau tanpa ini nggak bisa nih, nggak akan bisa. Sulit nggak ya? Gak ada yang kata, if you dream it, you can do it. Jika kamu mulai memimpikan satu, maka kamu mendapatkan. Baru memimpikan, tapi kita lakukan. Ikhtiar, doa. Mari kita akan mengatakan lagi kita. Karena itulah pramuka Garuda sebagai teladan. Pramuka Garuda untuk menuliskan untuk pasti Garuda agar terus berproses. Siap bersedia sudah dari motor dia siap sedia ya. Ini kan tadi persatu jadi pramuka Garuda merah, pramuka Garuda
usulkan kepada warga Ratika. Lalu usulkan lagi kepada warga cabang. Cabang membuat keputusan. Siapa yang berhak untuk mendapatkan calon menjadi pramuka Garuda Merah dapat menjadi pramuka Garuda Merah. Satu saja 5 tahun. Kayak pindah. Siapa yang satu yang kita latihkan? Saya rasa kita. Ya, dengan ketekunan dan ikhlas tentunya. Berikutnya, nah, wadah pramuka Garuda ini diatur dalam PP Dukan Pramuka 180 titik A di Indonesia. Sayangnya wadah pramuka ini masih belum saya lihat yang dibuat oleh kuartir. Jawa Barat juga belum, Jawa Barat akan merintis. Kalau kita kepentingan dari acara itu ada wadah. Jadi wadah itu tempat berkumpulnya para pramuka Garuda tingkat cabang. Kabupaten itu ada kumpulan. Saya gabung dalam atas ini asosiasi pramuka Garuda. Saya member di 1.000 jumlah orang anggotanya 4.000 orang. Ini dilakukan Presidennya langsung ke Jakarta. Presidennya dari Korea, dan langsung mengumumkan untuk jadi berkumpulan inaugurasi. Mungkin adalah buat beberapa pramuka Garuda sebagai ajang silaturahmi sama pramuka Garuda sebagai sarana pertukaran informasi dan berbagi pengalaman. Nah ini apa? Di dunia ada pertama didirikan di Brunei tahun 2004. Sekarang ada 4.000 member. Kakak-kakak semua, adik-adik semua bisa ikut atas. Kemarin ada event di Kabupaten Tasikmalaya, bagus sekali. Pramuka Garuda sudah diikuti. Ya, dan perwakilan dari atas dari atas Indonesia tidak mampu. Kabupaten Kuningan Palestina membuat inaugurasi atas Kabupaten Kuningan bisa. Tapi semua berat menjadi pramuka Garuda. Jika ada pramuka Garuda, dianggap penggalang, adegan boleh masuk jadi member. Jadi kalau dia tua dulu nama pramuka Garuda dia pernah daftar dengan melampirkan fotokopi jaga saja boleh. Mesti diverifikasi, keluarkan nomornya dari bawah. Jadi siapapun boleh masuk dalam perkumpulan. Di banyak kegiatannya memanfaatkan. Berikutnya, backup. Asal. This. What you you have in your life this. Kamu mempunyai satu hal yang hidup. So make the best activity. Yang buatlah yang terbaik yang dia miliki. Amal kita diberikan waktu membuat kebaikan. Ayo sekarang belum berbuat kebaikan. Menciptakan anak remaja kita apapun orang yang baik. Untuk menciptakan pemuda bangsa kita menjadi teladan di masyarakat. Untuk menciptakan pemimpin bagi diri kita, bagi agama, bagi bangsa negara, bagi lutar semua. Hanya pramuka solusi yang ada, mengatasi solusi masalah. Berikutnya, demikian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ada lagu nyanyi ya? Iya. Mau nyanyi? Ikuti lagunya. Wow manim Monica. Sekali lagu Papua. Wow manim Monica. 1, 2, 3. Wow manim Monica.
Karena kalau untuk mau tujuh kendaraan, kakaknya sudah dodol.